Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Besar yang membuat kita hari ini masih diberi kesehatan, bisa silaturahim walaupun online, masih bisa belajar ta'allumul ilmi dan semakin berbagi semangat di pagi hari ini. Insya Allah luar biasa. Sahabatku sekalian, hari ini kita online lagi, kita bareng-barengin hari ini untuk menyemangati teman-teman semua, bagaimana kita bisa jauh lebih semangat lagi untuk siap beraktivitas lagi. Tapi pertama-tama saya ucapkan dulu, selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat berkurban, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah terima kurban kita. Kurban semua kan kemarin? Alhamdulillah ya. Sampai jadi panitia kurban ini kemarin. Ya, Alhamdulillah. Hari ini di hari Rabu, tema kita adalah wirausaha. Jadi kita berbicara tentang tips-tips berbagi inspirasi tentang wirausaha. Dan hari ini saya ingin membahas sedikit, temanya adalah tentang hope. Nah, jadi ini melanjutkan kemarin di hari Ahad, belum tuntas kita membahas hope. Nah, maka hari ini kita akan membahas tentang hope. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan sharing, kita akan ngobrol. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, langsung nanti di kolom komentar ya, nanti komen di situ, dan juga nanti silahkan diajukan pertanyaannya, nanti akan kita bahas ya, karena mungkin lebih sekitar 30 menit. Nah, ke depan saya akan membahas satu materi, dan sisanya nanti teman-teman boleh untuk bertanya dan kita akan diskusi, dan insya Allah kita live pagi ini kurang lebih sekitar 1 jam sampai dengan jam 6.30 ya, untuk menjadi penyemangat pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kalau yang waktu Indonesia bagian Timur mungkin sudah jam setengah 7 ya, setengah 8 berarti sampai sana. Oke, Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, ya, kita berbicara tentang bagaimana tips bisnis untuk bangkit dari masa-masa sulit seperti sekarang ya. Jadi sekarang ini tentu banyak teman-teman yang merasakan tidak mudah ya, kehidupannya juga tidak mudah, bisnisnya juga tidak mudah. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus belajar bagaimana kita bisa untuk survive. Bukan hanya survive, tapi bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa scale up, bagaimana kita bisa tetap ekspansi di masa-masa pandemi. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan challenge bagi kita. Gitu. Saya melihat bahwa pada saat masa pandemi ini begitu banyak teman-teman yang akhirnya frustasi, ya, kehilangan harapan gitu. Bahkan banyak yang tidak sedikit. Ini kalau terus terjadi seperti ini, kita bisa ngelihat nanti akan terjadinya dampaknya krisisnya dan krisis sosial. Kita ngelihat di beberapa tempat bahkan sudah ada orang melakukan penjarahan, tingkat kriminalitas itu meningkat gitu ya, bertumbuh. Nah, ini semua dampak dari apa? Dampak dari krisis sosial gitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan, sahabatku sekalian, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh untuk kita berputus asa, kita nggak boleh untuk kita hopeless. Nah, hari ini kita akan sharing, kita akan ngobrol tentang tema kita adalah hope. Nah, insya Allah ini Samarinda hadir, Pak Samsudin, Masya Allah, Pak Samsudin ini udah lama banget, Pak Syam kita nggak ngobrol. Ini Tenggarong juga hadir ini, ada Mbak Arya, Mas Joko, Masya Allah, terima kasih Mas ya. Kita teman-teman boleh nanti menulis ya, nanti apa yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, nah bagaimana kita bisa bangkit dari keadaan yang saat ini ya sulit gitu ya. Nah, teman-teman semua sudah tahu kondisi kita hari ini, dampak dari COVID yang begitu luar biasa ya, dan menyebabkan begitu banyak teman-teman itu hopeless. Saya menyebutnya hopeless. Hopeless itu apa? Kehilangan harapan gitu. Seolah-olah kayaknya udah bingung, apalagi ya yang mau dikerjain, apalagi yang mau saya lakukan, apalagi yang mau saya kerjakan gitu. Jadi sudah kayaknya kehilangan harapan, apalagi hampir tiap hari kita dibombardir dengan isu-isu negatif gitu, dan juga bukannya isu negatif tapi isu-isu yang membuat hati kita sedih gitu. Kenapa? Karena ya hampir tiap hari saya pribadi pun mendengar ada saudara kita yang mendahului kita, dia dipanggil sama Allah lebih awal, meninggal. Dan kalau dulu di gelombang pertama yang kena itu mungkin orang lain gitu, yang bisa jadi jauh gitu ya, artinya dengan kita gitu. Nah, sekarang mungkin orang-orang dalam lingkup kita sendiri gitu yang tidak terlalu jauh. Dan ini yang sekarang menjadikan banyak dari teman-teman itu putus asa gitu, sedih, bingung, kalur, dan nggak tahu mau kayak mana.
Nah, untuk itu kita harus berbagi semangat gitu, berbagi spirit, bagaimana kita bisa saling menguatkan, bagaimana kita bisa saling membangkitkan, dan ini menurut saya sangat penting gitu. Bagaimana kita bisa saling berbagi spirit dan berbagi semangat ini gitu ya. Nah, ini teman-teman sebagai muslim kita harus yakin semua pasti akan berlalu dan pasti akan ada hikmahnya ya. Insya Allah pasti akan ada hikmahnya kalau kita yakin dengan Allah, dan marilah kita berdamai dengan COVID ini gitu. Artinya saya sebenarnya sudah nggak mau pengen membahas tentang COVID lagi gitu. Tapi ini kondisi yang real yang sekarang sedang terjadi, yang membuat banyak teman-teman di sekeliling saya pun banyak yang sering tanya, sharing, dan bingung gitu. Bahkan tidak sedikit yang sekarang sudah mulai menjual asetnya, sudah menjual beberapa harta yang dimilikinya hanya untuk menjaga operasional perusahaan. Kenapa? Kemarin baru saja sedikit naik, ternyata sudah drop lagi gitu. Nah, untuk itu apa? Ayo kita bangkitkan semangat kita ya. Bangkitkan semangat kita, bangkit dengan hope. Nah, ayo berbagi harapan. Karena saat ini mungkin yang menjadi mahal atau yang menjadi susah itu adalah ini tadi, hope ini tadi, harapan ini. Jadi banyak orang yang saat ini mungkin kehilangan harapan, banyak orang yang kehilangan semangat, maka tugas kita, ayo kita berbagi harapan dan berbagi semangat ini kepada teman-teman yang lain ya. Dan hope ini juga menjadi satu akronim dari materi kita pagi hari ini ya. Bagaimana kita bangkit dengan hope ini tadi. Nah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada saat bisnis kelas kemarin hari Ahad, tapi saya ulang lagi nggak apa-apa, dengan sesi yang mungkin bisa lebih panjang sehingga bisa lebih deep kita membahasnya ya. Nah, hope ini apa? Yang pertama adalah happy in destiny ya. Bagaimana kita bisa bahagia dengan takdir yang Allah berikan kepada kita ya. Bukan bahagia dengan COVID ya, bukan, maksudnya bahagia dengan takdir yang sudah diberikan. Positive thinking dengan takdir Allah dan terus menjaga agar kita bahagia dengan takdir itu. Ini yang terpenting banget gitu ya. Jadi bahagia dengan takdir yang Allah berikan itu sama dengan artinya ridho dengan takdir Allah gitu. Ridho dengan takdir Allah. Kita mau dikasih takdir apapun kita harus ridho gitu. Ini yang harus kita kita jalani gitu. Nah, jangankan kita sebagai manusia, para rasul pun itu diberikan ujian gitu ya, diberikan ujian yang tidak mudah gitu untuk menguji keimanan, untuk menguji keyakinan, untuk menguji komitmen dan juga menguji kesetiaan gitu. Nah, itu para nabi dan rasul. Nah, kita manusia masa kita nggak mau diuji gitu ya? Pasti juga ada ujiannya. Dan ujian kita mungkin tidak sebesar ujian yang dialami sama para nabi dan rasul. Nah, untuk itu, ayo kita harus selalu bahagia, ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Ini penting banget untuk yang pertama. Karena ketika kita tidak ridho, tidak bahagia dengan takdir yang diberikan, pasti yang kita lihat negatif. Dan yang kita bayangkan dan kita pikirkan, itulah yang nanti akan muncul. Nah, maka sahabatku sekalian di seluruh Indonesia, maka apa yang harus kita lakukan? Ayo kita ridho dengan takdir ini, happy dengan takdir ini. Ini menjadi sesuatu yang menurut saya sangat penting yang harus kita lakukan ya. Nah, berikutnya apa? Jangan panik. Nah, jadi jangan panik. Kenapa saya sampaikan jangan panik gitu ya? Nah, ini penting banget. Orang-orang yang happy dengan takdir insya Allah tidak panik. Ini tidak akan saya bahas, ini sudah bosan teman-teman bahas, tapi saya lanjutin dulu aja. Krisis adalah ujian yang harus membuat kita naik kelas, seperti kita sekolah ya, dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, pasti ada ujiannya. Dan ini semua jadikan ujian buat kita untuk naik kelas ya. Saya skip dulu. Dan pelaut yang ulung tidak akan lahir dari lautan yang tenang, tapi pelaut yang ulung itu lahir dari lautan yang penuh dengan ombak yang besar gitu ya. Penuh dengan ombak yang besar. Maka yuk teman-teman, bagaimana kita bisa untuk bisa benar-benar punya spirit, punya semangat untuk bisa bertumbuh dan menjadi lebih baik ya. Nah, sehingga ketika kita diombang-ambingkan pada ombak yang besar tadi, berpeganglah pada Al-Quran. Nah, inilah yang saya yakini ya. Teman-teman sekalian, berpeganglah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu Al-Furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah jalan hidup. Al-Quran itu menjadi penolong kita. Maka karena Al-Quran itu menjadi petunjuk, Al-Quran itu menjadi Al-Furqan, Al-Quran itu menjadi penolong kita, maka kembalilah kepada Al-Quran. Gitu, teman-teman sekalian. Kembali pada Al-Quran. Dan insya Allah ketika kita kembali kepada Al-Quran, maka kita akan menemukan jawaban dan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, saya mau tanya nih, isi di kolom chat ya. Isi di kolom chat, biar saya tahu juga siapa yang sudah online. Siapa yang pengen menjadi golongan orang-orang yang beruntung? Nah, siapa yang pengen jadi orang-orang yang beruntung? Yuk, apa nih? Jawab di kolom chat ya. Yang pengen menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini Mas Herman dari Malang hadir, Masya Allah. Ada Mbak Desi dari Jakarta, Mas Jenal dari Riorjo,
Mbak Arya, saya, oke, ya, ini Cak Kotre, ya, Masya Allah ya. Cuma 3 nih berarti, yang lain nggak pengen jadi yang beruntung. Ya, kalau kita ingin jadi yang beruntung, kita akan sharing hari ini, ya. Apa yang menjadikan kita menjadi pengen orang-orang yang beruntung? Nah, kita memahaminya gini, manusia itu ada level-levelnya. Bahkan di Al-Quran itu, Allah memanggil manusia dalam level-level ini. Ya ayyuhan nas, berarti dipanggil sebagai manusia. Ya, jadi kita sebut namanya insan. Nah, insan atau manusia ini berarti seluruh manusia di muka bumi, seluruh manusia. Kalau sekarang jadi 7 miliar manusia. Manusia-manusia ini Allah pasti akan tetap diurus, Allah akan penuhi rizkinya, Allah penuhi semua kebutuhannya. Ya. Karena Allah maha segala-galanya. Jadi manusia saja. Nah, tapi kita harus naik kelas, tidak cukup hanya dengan manusia saja. Apa? Maka kita harus tingkatkan. Dari manusia-manusia tadi, ada segelintir orang yang menjadi orang yang beruntung, yaitu ketika mendapatkan iman Islam, mendapat hidayah untuk bisa beruntung karena mendapatkan iman Islam. Nah, jadi dipanggilnya sudah berbeda, ya ayyuhal muslimun gitu. Jadi kita dipanggil sebagai seorang muslim. Nah, untuk menjadi seorang Islam atau muslim ini apa syaratnya? Ya kita harus menjalankan rukun Islam. Syahadat, sholat gitu ya. Puasa, zakat, haji. Nah, ini untuk apa? Untuk jadi seorang Islam dan kita benar-benar jalankan. Nah, ini level kedua. Sebagai manusia kita udah naik nih. Jadi sebagai seorang muslim, maka kita 5 rukun Islam itu kita jalankan. Dan insya Allah kalau kita lakukan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik dari yang hanya sekedar manusia yang lainnya. Kenapa? Karena kita Muslim, karena kita Islam. Maka adab-adab dari 5 ini tadi harus dijaga. Ya, kita bertauhid kepada Allah, gitu. Ya, kita juga mendirikan sholat, disiplin di situ kita benar-benar menjalankan apa ibadah kita untuk bertemu dengan Allah dan menjaga. Kenapa sholat itu menjaga manusia, menjaga dari perbuatan keji dan munkar, menjaga nafsu. Dari puasa kita bisa menjaga nafsu kita, dan keempat kita bisa zakat, infak, sedekah ya, kita berbagi juga di sana. Nah, dan juga kita haji ya, insya Allah kita kembalikan ngecas di sana. Itu masuk umroh saja itu udah kerasa banget ngecasnya, apalagi kita berhaji dan mabrur, insya Allah masuk surga. Nah, tapi nggak cukup di situ, kita harus naik kelas lagi. Naik kelas lagi jadi apa? Jadi mukmin. Benar-benar bukan hanya sekedar muslim, tapi benar-benar beriman menjadi seorang mukmin. Nah, maka apa? Jalankan rukun imannya. Iman kepada Allah, ya, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, ya, iman kepada qada dan qadar. Nah, ini kita harus menjalankan rukun-rukun iman ini, harus kita imani benar-benar, bukan hanya sekedar kita yakini, tapi benar-benar kita beriman. Beriman. Nah, jadi benar-benar ini. Nah, inilah yang harus kita tanamkan juga kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Mungkin sudah lama kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita nama-nama Allah, saya Asmaul Husna itu apa saja, nama-nama Nabi dan Rasul, ya, nama-nama para malaikat yang harus kita yakini, harus kita imani. Ya. Nah, ini yang harus benar-benar kita jaga, ya. Iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Ini yang harus benar-benar kita imani. Dan kalau orang itu iman, benar-benar iman, pasti kemungkinan kehidupannya pasti akan jauh lebih baik daripada sekedar muslim yang biasa. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang muttaqin, ini ihsan, insya Allah. Dan semoga saya doakan semua yang hadir pagi hari ini semua menjadi golongan-golongan orang-orang yang muttaqin, golongan orang-orang yang ihsan gitu, yang benar-benar bisa menjalankan Islam dan iman tadi dengan sungguh-sungguh dan benar-benar bisa merasa kehidupannya terus diawasi oleh Allah, ya, terus bersama dengan Allah. Dan ini masya Allah, saya doakan semuanya teman-teman yang hadir ini muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ya. Orang-orang yang bertakwa itu takut, ya, takut kepada Allah, hanya takut kepada Allah saja gitu ya, sehingga menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya gitu ya, dengan keimanan, ya, dengan keimanan yang benar-benar sungguh-sungguh tadi, insya Allah. Nah, sehingga dari sini, kenapa saya menyampaikan ini? Ternyata Al-Quran tadi akan menjadi penolong kita, Al-Quran tadi akan menjadi petunjuk bagi kita kalau kita itu di level yang sudah mutakin. Jadi Al-Quran tadi menjadi penolong kita itu kalau kita sudah bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita sampai level mutakin. Tapi kalau kita hanya sekedar mukmin saja atau muslim saja, hanya dengan percaya saja, belum benar-benar yakin, mungkin kadang kita baca Quran tapi kok kayaknya kita nggak dapat petunjuk ya. Kita baca Quran tapi kok kita nggak mendapatkan satu pertolongan ya gitu. Nah, ini kalau kita ngelihat di Al-Baqarah, ya, ini surat kedua di halaman pertama kalau kita buka Al-Quran gitu, Alif Lam Mim,
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita melihat di sini apa? Berarti Al-Quran itu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mutakin tadi. Jadi kalau level kita belum sampai level takwa, belum sampai level mutakin, kadang-kadang kita baca Al-Quran kok kayaknya kita nggak dapat petunjuk gitu. Nah, kenapa? Karena kita belum meningkatkan keimanan kita sampai benar-benar kita sampai mutakin, gitu, bertakwa kepada Allah. Siapa itu yang bertakwa kepada Allah? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, jadi takwa tadi sebelumnya kan iman dasarnya untuk kita sampai ke sana ya. Mereka yang beriman kepada yang gaib, termasuk salah satunya adalah rizki, gitu ya. Selain tadi rukun iman tadi, rizki itu juga adalah satu yang gaib kan kita nggak tahu. Melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Muhammad serta mereka yang yakin akan adanya hari akhirat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah ada rukun iman dan rukun Islam, ya. Nah, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dari Allah, dan mereka itulah yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Dari sini kalau kita benar-benar dalemin banget, ini kita mulai sadar, iya ya, jangan-jangan kita ini sudah sampai ke level mutakin belum ya? Kita sudah sampai level takwa belum ya? Kenapa kok kita baca Al-Quran kita nggak dapat petunjuk? Kenapa kalau kita baca Al-Quran kalau kita tidak beruntung gitu ya, kita belum bisa beruntung. Nah, ini masalah nih ya. Kita dalamin lagi, semoga kalau kita terus benar-benar bisa meningkatkan kualitas spiritual kita, ya, pandemi ini insya Allah kita akan bisa melewatinya dengan tenang gitu ya, dengan hati yang tetap bahagia, hati yang tetap lapang gitu ya. Nah, insya Allah karena semua sudah ditakdirkan. Teman-temanku, sahabatku sekalian, ya. Kalau kita yakin dengan tadi ya, kita yakin, maka insya Allah ya, rizki itu tidak akan salah alamat. Gitu. Dalam masa pandemi kayak sekarang nggak perlu dikhawatirkan. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung kan tadi. Kalau di situ, kalau kita sudah sampai mutakin, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang beruntung itu, ya tadi, rizkinya tidak akan salah alamat. Tidak akan salah alamat. Kenapa kok rizkinya tidak akan salah alamat? Kita mungkin nggak tahu alamatnya rizki, tapi Allah tahu dan Allah akan suruh rizki itu untuk mencari kita. Ya, meskipun itu mungkin di dalam lubang yang gelap sekali gitu ya. Kenapa? Contohnya, bahkan ketika saya pernah waktu itu bantu bapak saya nebang pohon di kebun gitu. Pada saat menebang pohon ternyata di dalam pohonnya itu masih banyak makhluk hidup, pada raya, pada apa segala macam yang bahkan bisa beranak pinak. Padahal dari luar tuh kelihatan pohonnya mulus gitu. Kadang saya mikir dari mana mereka masuk, kok bisa mereka hidup di sana gitu ya. Kayak mustahil bisa hidup di sana, tapi Allah cukupkan rezeki mereka. Bahkan bisa beranak pinak di sana, Masya Allah, kan luar biasa. Nah, maka apa? Rezeki tidak akan salah alamat. Apalagi manusia, kita insya Allah pasti akan dicukupi kalau kita yakin. Nah, maka tingkatkan tadi. Dari kita sekedar semua manusia, naikin menjadi Islam, naikin menjadi orang yang beriman, sampai ke yang bertakwa. Insya Allah ya. Rizki tidak akan salah alamat. Ya. Dan saya sering mengungkapkan ini adalah rizki tidak akan hilang dan berkurang, tapi rizki hanya berubah bentuk. Karena ini hukum kekalahan rizki, ya kayak hukum kekalahan energi. Ya, energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan. Gitu. Saya menyebutnya rizki tidak dapat diciptakan oleh manusia dan rizki tidak dapat dimusnahkan oleh manusia. Hanya Allah yang bisa menciptakan dan memusnahkan. Rizki hanya berubah bentuk. Jadi teman-teman jangan khawatir, nggak usah bersedih. Ayo happy dengan takdir yang Allah berikan. Happy dengan Allah yang tadi takdir yang Allah berikan, apapun itu bentuknya. Kenapa? Karena insya Allah kalau kita happy, kita ridho, ya, dengan ridho itu akan pembuka kunci-kunci pintu rizkinya. Ridho itu menjadi pembukanya. Ya, nah saya bilang contohnya ini. Dulu sebelum pandemi mungkin kita kayak gini, harta 58% keluarga gitu ya, 23% ilmu, waktu dan lain-lainnya. Ini mungkin bentuk rizki kita pada saat sebelum pandemi, before pandemic, saya kayak gitu. Ternyata ya kita dulu punya keyakinan adalah time is money, waktu adalah uang, waktu adalah fulus ya gitu ya. Pada saat pandemi gitu ya. Nah, jadi rizki itu bukan hanya uang, itu yang pengen saya sampaikan. Rizki itu bentuknya macam-macam. Ini contoh saja, bisa jadi lebih banyak bentuknya dari ini, sangat banyak sekali. Karena rizki itu segala sesuatu yang bisa kita nikmatin ya. Nah, ternyata pada saat pandemi berubah, kayak gini gitu. Berubahnya apa? Waktu 58%, harta 23, keluarga 10, ilmu 9%. Misalnya contohnya seperti ini. Ada berubah, yang porsinya besar dapatnya ternyata bukan lagi harta, tapi dapatnya apa? Dapatnya ternyata waktu. Tapi sebenarnya rizkinya masih utuh, ukurannya masih sebesar itu. Nah, cuma bedanya kita pada saat dikasih rizki dalam bentuk uang itu gampang bersyukurnya. Dikasih rizki dalam bentuk waktu, bisa bersama dengan keluarga, bisa menuntut ilmu, nggak ada syukurnya, malah komplain aja adanya, bingung mau ngapain gitu ya. Nah, salah. Nah, inilah yang harus kita introspeksi ya.
Sedih kadang-kadang rasanya ya gitu kalau ngelihat teman-teman gitu ya baru dicabut sedikit, bukan dicabut malahan ditukar gitu ya, ditukar rezekinya dari yang dikasihnya uang, dikasih sehat sama Allah gitu, tapi nggak bisa mensyukuri sehatnya. Ya dari yang tadinya dikasih uang, tahu-tahu sekarang dikasih keluarga yang harmonis, anak-anak yang nurut karena ketemu dengan orang tuanya, bahagia di rumah, tapi nggak bisa bersyukur. Yang tadinya dikasih uang, sekarang dikasihnya misalnya ilmu, karena pandemi jadi banyak bisa waktu untuk belajar, menyelesaikan kuliah yang belum selesai, dan seterusnya. Alhamdulillah pandemi ini saya bisa melanjutkan S2, dan insya Allah doakan ini sudah mulai mau tesis. Gitu. Banyak yang bisa kita lakukan, gitu, teman-teman kalian. Ya? Insya Allah. Maka jadilah orang-orang yang bersyukur. Jangan sampai kita kufur nikmat. Kenapa? Ketika kita kufur nikmat, maka Allah akan cabut, Allah akan tarik nikmat itu. Gitu ya. Nah, jadi ini. Nah, happy dengan segala bentuk rizki, happy itu akan membuat kita lebih mudah bersyukur. Ini pesan saya buat teman-teman semua ya. Happy dengan segala bentuk rizki, dan happy itu insya Allah akan membuat kita jauh lebih mudah untuk kita bisa bersyukur. Nah, itu yang pertama ya. Tema kita tadi yaitu membahas tentang hanya happy in destiny, ya, bahagia dengan takdir yang Allah berikan, atau bahasa lainnya ridho dengan takdir, ya. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang hope. Nah, jadi optimis to opportunity, ya. Bagaimana kita bisa setelah kita happy, ya, bahagia, kita percaya dengan takdir, tapi juga bukan berarti kita berdiam diri. Jangan sampai kita berdiam diri, berhenti, kita nggak ngapa-ngapain. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang kedua, setelah kita sudah yakin dengan takdir Allah tadi, dan kita sudah bahagia dengan takdir Allah tadi, nah biasanya orang-orang yang sudah happy, standing positionnya, kita sudah bahagia, dia akan mudah untuk melihat satu opportunity, dan lebih optimis sebenarnya. Optimis to opportunity. Ya, tapi bahasan ini akan kita lanjutkan di sesi ngopi pagi kita berikutnya. Jadi ini akan saya bagi dalam 5 segmen, ya, 5 tahapan. Hari ini kita bahas tentang hanya dulu, ya, happy in destiny. Nanti mungkin Jumat insya Allah kita akan bahas tentang optimis to opportunity, ya. Nanti Seninnya lagi kita bahas tentang P, ya, passion in action, dan yang nanti Rabu depannya lagi kita bicara tentang E-nya itu adalah ecosystem to growth, ya. Nah, kita sekarang bahas dulu yang ini dulu. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya boleh, ya. Ini baru pembahasan kita di kolom yang pertama, ya. Silakan di sesi Wirabu Usaha ini, nah ini kita sudah hampir 30 menit, saya tadi membahas, ya, seperti janji saya di awal, maka sisa waktunya akan kita pakai untuk ngobrol, menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, jadi ini kita baru segmen yang pertama, yang kita bicara tentang happy. Nah, jadi semoga nanti juga happy ending ya. Silakan teman-teman, kalau bagi yang mau bertanya, boleh, saya tunggu. Mbak Dina Risma mau izin coach bergabung, alhamdulillah mumpung ada sinyal. Dari kemarin-kemarin divisi kelas nasional belum bisa gabung, udah ada jaringan ya, insyaallah. Ya, berarti sinyal dan jaringan itu juga bentuk rizki bagi kita ya, harus kita syukuri ya, insyaallah. Teman-teman yang lain silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat. Ya, kalau nggak ada yang bertanya kayak kemarin, berarti kita cukupkan nanti sampai jam 6 saja. Ada? Silakan. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya, berarti sudah cukup jelas dari materi yang kita bahas hari ini. Sobatku sekalian, semoga manfaat ya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman SBC yang sudah ikut kurban berbagi, ya, kurban berkah ya dari SBC waktunya berbagi, dan Masya Allah kurban tahun ini melampaui dari tahun kemarin, ya. Kita berbagi di 3 tempat hari ini, ya, ada di Malang, ada di Bojonegoro, ada di Lampung gitu ya. Di Lampung kemarin gerakan yang kurban berkah SBC nasional itu kita bagi 2, ada di Lampung dan juga ada di Bojonegoro. Di Lampung kemarin kita motong 1 ekor sapi, ya, dan saya juga dan keluarga besar ada 1 ekor sapi juga yang kita bagikan di sana. Insya Allah
Luar biasa ya. Jadi kalau kita berbagi di daerah itu nanti saya akan cerita sedikit. Ada juga kemarin di Bojonegoro hampir 100 ekor kambing dan ada beberapa ekor sapi dibagikan ke daerah-daerah pelosok-pelosok ya. Dan di Malang juga kemarin saya kurban bersama dengan keluarga dan sebagian hasilnya kita juga bagi-bagikan. Nah, pertanyaannya kenapa kurban berkah itu kita bagikan ke daerah-daerah gitu ya. Kita bagikan ke pelosok-pelosok gitu. Nah, saya di kota saja, maksudnya kayak di kota yang di Malang gitu ya. Di Malang ini satu RT di masjid kami. Jadi satu komplek di tempat saya itu mungkin ada kalau sekitar Gria Santai itu mungkin ada kok 8 atau 8 masjid mungkin ya. Karena di blok tempat saya saja itu ada 3 masjid gitu ya. Ada masjid di komplek saya, ada masjid di Masjid Ramadan, nah terus ada masjid di dekatnya apa namanya? Ada salah satu universitas di sini, di seberangnya ada Al-Ghifari, dan ada beberapa masjid yang lainnya. Masya Allah, banyak sekali masjid di sini. Nah, satu masjid kami saja ada 9 ekor sapi. 9 ekor sapi, ada 4 atau 5 ekor kambing gitu ya. Itu hanya satu RT gitu. Bayangkan gitu, yang jumlah kakaknya sangat sedikit gitu. Jadi dapat itu bisa jumlahnya sangat banyak gitu. Nah, tapi di daerah gitu ya, di kayak di Lampung yang kita sekarang sedang buat apa namanya kegiatan kurban kemarin, itu kita hanya apa namanya membagikan satu ekor gitu ya, dan hanya ada 3 ekor sapi di sana yang dipotong, dan itu masya Allah ada 279, hampir 300 kakak loh ya, bukan bukan penduduk ya, jadi jumlah kakak, dan itu hanya ada 3 ekor gitu. Dan masya Allah kemarin alhamdulillah sapi yang kita potong, sapi di sana itu berkah banget kata orang-orang di sana, karena jadi berat bobot dagingnya saja itu 150-an kilogram belum sama tulang dan yang lain-lainnya, dibagikan dan ditambah dengan yang lainnya tersebar di 200 hampir 203 apa sekitar 290 sekianan kakak ya. Masya Allah, semoga berkah. Begitu juga dengan di Bojonegoro, itu kemarin dibagi ke daerah-daerah sampai ke kampung, ada kampung Mu'alaf namanya di sana, dan bersama dengan Ustaz Toha dan teman-teman yang lainnya, dan kita doakan semoga teman-teman semuanya menjadi amal ibadah ya, diterima sama Allah, menjadi wasilah juga dari korban kita kemarin, semoga menjadi apa namanya menjadi wasilah diangkatnya wabah ini dari Indonesia, insya Allah. Oke, ini sudah ada yang mau bertanya. Izin tanya, Coach. Bagaimana cara mengelola kesyukuran ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami di kondisi pandemi saat ini? Oke, ya. Bagaimana mengelola rasa syukur kita? Nah, jadi cara mengelola rasa syukur itu, saya dulu membuat yang namanya ada gratitude gitu ya. Jadi setiap pagi seperti ini gitu, bangun pagi. Nah, pada saat setiap bangun pagi, apa yang kita lakukan? Kita ngelis apa yang bisa kita syukuri hari ini. Nah, itu jadi pagi hari. Ketika bangun, alhamdulillah, tengok kanan, tengok kiri, masih punya pasangan. Alhamdulillah, bangun subuh, tengok masuk kamarnya anak-anak, anak-anak sehat, ikut subuhan gitu. Terus jadi ucapkan terus alhamdulillah. Seret, bangun pagi pulang dari masjid atau apa masih bisa ngikutin kajian seperti ini, alhamdulillah dapat ilmu. Habis itu masih bisa sarapan, masih bisa beraktivitas, masih bisa apa segala macam. Nah, itu semua Anda tulis saja latihan. Kalau kita mau mengelola rasa syukur, pasti banyak sekali. Masih bisa bernapas. Alhamdulillah, syukuri nafas kita. Nah, saya menyebutnya namanya hadir 100% dalam kehidupan. Hadir 100% dalam kehidupan. Apa sih alasan kita untuk tidak bersyukur? Apa alasan kita untuk tidak bersyukur? Masya Allah, begitu banyak nikmat yang kita sedang dapatkan. Sayangnya kita menggunakan standar manusia. Standar manusia itu apa? Kita mempunyai ekspektasi tentang ideal menurut kita. Nah, ini menjadi problem sebenarnya. Sehingga kita susah bersyukur. Ya, ekspektasi ideal itu gini contoh. Saya punya ekspektasi ideal, wah saya kalau punya mobil harus Alphard gitu misalnya. Nah, itu ekspektasi ideal menurut kita, harus Alphard gitu. Ternyata sama Allah, Allah tahu kalau sekarang dikasih Alphard mungkin kita akan jadi sombong. Kalau dikasih Alphard mungkin kita jadi apa yang namanya tinggi hati gitu. Nah, sama Allah akhirnya dikasih dulu mobil yang mungkin bukan Alphard, baby Alphard lah misalnya. Baby Alphard dikasihnya apa? Misalnya dikasihnya Grand Max gitu ya, yang juga bisa dipakai untuk usaha gitu. Tapi karena ekspektasinya kita itu adalah Alphard, sehingga ketika kita dikasih Grand Max kita nggak bersyukur gitu. Nah, ini masalah. Padahal kalau kita ngelihat lagi ke samping, banyak orang yang bahkan naik motor, hujan-hujanan, panas-kepanasan gitu, mereka masih bisa bahagia gitu. Tapi kita nggak bersyukur kita sudah punya mobil. Nah, itu contoh sederhananya.
Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan, yuk setiap saat, setiap hari, setiap waktu hadir 100% dalam diri kita. Pahami hakikatnya. Pahami hakikat itu gini. Banyak orang yang dia menyeberang menggunakan perahu, tapi dia tidak paham hakikatnya tentang proses penyeberangan tadi. Dia nggak paham di situ ada hakikatnya perahu itu apa. Dia tidak paham apa hakikatnya air itu apa. Gitu. Sama dengan artinya orang menyelami, mengarungi tadi menyeberang itu artinya kehidupan dengan perahu kita dalam kehidupan ini, tapi kita nggak paham hakikatnya perahu dan kita nggak paham hakikatnya air itu tadi. Air itu tadi ya kehidupan kita, ya perahu tadi itu penghidupan kita. Gitu. Kita nggak paham. Nah, maka apa yang harus kita pahami? Ya, kita harus memahami hakikatnya kehidupan kita. Kita masih bisa bernapas. Alhamdulillah, ya Allah, masih bisa bernapas. Orang-orang yang nggak bisa bernapas dapat oksigen, sekarang pada berebut cari oksigen, dan Engkau masih berikan, kita masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya Allah. Selama ini hamba sudah dikasih oksigen berapa banyak, dan menyanyiakan. Alhamdulillah, dada ini masih lapang, masih bisa bernapas dengan enak, gitu ya. Ini satu nikmat yang begitu luar biasa. Tapi kadang kita susah untuk mensyukurinya. Ya. Kita tengok anak-anak kita masih sehat. Alhamdulillah. Banyak anak-anak orang-orang di luar sana yang mungkin hari ini sedang sakit. Tengok, alhamdulillah kita masih punya pasangan yang mensupport kita dalam kondisi senang maupun susah. Nah, gratitude ini coba ditumbuhkan. Syukuri, setiap hari syukuri. Dan saya lakukan itu setiap pagi dan setiap sore. Setiap sore, pagi dan sebelum tidur. Sebelum tidur, tulis lagi di kertas, apa yang Anda syukuri hari ini. Apa yang Anda syukuri. Setelah itu, terima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih begitu banyak nikmat yang kau berikan hari ini, istirahat. Besok pagi lagi bangun, ya syukur dulu, setelah syukur baru tulis action plan. Syukur dulu baru tulis. Wah, itu Masya Allah luar biasa. Kalau itu Anda lakukan, habisnya dari satu buku, maka insya Allah Anda menjadi orang yang jauh ahli bersyukur, gitu ya. Kenapa? Ya, di atas kita tuh masih ada banyak orang yang lebih sukses, lebih hebat dari kita. Begitu juga di bawah kita, masih banyak orang yang mungkin hidupnya lebih apa ya namanya berkekurangan daripada kita, sehingga kita harus terus untuk bersyukur. Terima kasih, yakin nih menjadi pengingat juga buat saya, ya. Nah, kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Pawaroto. Coach bertanya, kalau dijadikan tools, bagaimana biar makin mudah dieksekusi? Nah, jadi ini barusan ternyata nyambung dengan pertanyaannya Cak Farigin ya. Kalau dijadikan tools, bagaimana? Toolsnya sederhana. Toolsnya kayak tadi yang saya sampaikan. Apa toolsnya? Toolsnya buat yang namanya gratitude book. Nah, jadi buku syukur, buku kesyukuran gitu. Jadi buku kesyukuran itu Anda ambil aja satu buku, ditulis apa yang Anda syukuri pagi dan sore, pagi dan malam, pagi dan malam, pagi dan malam. Wah, itu Masya Allah akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, dan kalau perlu libatkan keluarga. Jadi pas sesi yang pagi kumpulkan anak-anak, tanya apa yang dia syukuri, apa yang dia inginkan. Dan kalau itu kita lakukan, itu Masya Allah luar biasa. Ya. Nah, jadi coba latihan ya buat namanya gratitude day. Jadi apa yang kita syukuri. Dan ingat, yang kita syukuri itu bukan hanya perkara materi ya, harta ya, tapi begitu banyak yang kita syukuri. Masih punya teman, masih bisa belajar ilmu, masih punya keluarga yang saling mensupport, masih punya banyak hal. Mulai latihan untuk bersyukur dari hal-hal yang kecil, maka insya Allah nikmatnya akan Allah lipat gandakan. Ya. Izin bertanya, Coach. Nah, boleh. Kalau sudah tahu rezeki Allah yang mengatur, manusia tinggal ikhtiar, tapi kok masih malas-malasan ya, Coach? Itu masuk ke level yang mana, Coach? Masya Allah. Nah, ya. Kalau sudah tahu bahwa rezeki itu Allah yang mengukur dan manusia itu tinggal ikhtiar, nah, kenapa kok masih ada orang yang malas-malasan gitu? Nah, kenapa? Karena nggak punya purpose of life. Kalau di SBC saya selalu mengajarkan tentang purpose of life, tujuan hidup kita apa gitu. Nah, bagi mereka yang masih malas-malasan, karena dia menganggap gini, rezeki itu ada tiga. Ya. Rezeki itu ada tiga. Yang pertama itu rezeki yang banyak orang mungkin berpersepsi itu mencari, gitu ya, mencari rezeki. Ya. Kayak tadi kan di sini rezeki tinggal ikhtiar, ikhtiar itu tinggal mencari. Tapi kok masih malas-malasan untuk mencari? Kenapa? Karena persepsinya dia masih belum yakin dengan rezeki. Orang-orang yang kayak gitu dia belum yakin dengan rezekinya, gitu ya. Dan tidak punya alasan yang kuat. Kenapa kok harus punya banyak mungkin rezeki tadi rezeki yang lapang? Mungkin dia nggak punya alasan. Kalau punya alasan pasti nggak akan ada kata nggak malas-malasan, gitu. Jadi nggak semangat itu karena nggak yakin. Contoh saya sederhana, saya tanya sama Mbak Nina. Seandainya Anda dapat WhatsApp. Nah, WhatsApp-nya itu tulisnya gini, selamat Anda menjadi pemenang kuis ini dan mendapatkan hadiah senilai 1 miliar rupiah. Saya mau tanya, kira-kira Anda semangat 45 nggak untuk mengambilnya?
Bisa jadi enggak. Kenapa? Karena ini mah penipuan, Anda biarin aja. Kenapa? Anda nggak yakin. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau Anda dapat kabar dari sanak famili Anda dan Anda bilang, Mbak, ternyata kamu mau dapat ini, dapat hadiah dari si A, si Fulan, kamu mau dikasih gini 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 gini. Benar, saya sudah dengar sendiri, saya ini sendiri. Mungkin kita justru akan semangat untuk mengejarkan. Kenapa? Karena kita yakin dengan orang yang kita percaya tadi. Gitu. Nah, maka sama. Kenapa banyak orang yang kadang nggak yakin dengan nggak semangat menjemput rezekinya karena nggak yakin. Nah, tadi ada 3. Ada rezeki yang orang berpersepsi itu yang dicari, yang pertama. Tapi orang-orang yang mencari rezeki seringkali kadang nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Ingat, saya pernah sampaikan kepada teman-teman gini. Mungkin kalau kita masih persepsinya dalam mencari rezeki, bisa jadi kita perlu syahadat lagi. Kenapa perlu syahadat lagi? Karena kita mungkin nggak mengimani rezeki itu sendiri. Ya, karena orang mencari itu berarti belum yakin kalau sudah punya. Orang mencari itu belum yakin kalau sudah punya. Misalnya gitu ya, Dwi sedang mencari istri. Ya, ini di ruangan saya ada Mas Dwi. Nah, berarti dia belum punya istri gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi Pak Prawoto sedang menjemput istri, maka Pak Prabowo sudah punya istri. Nah, ini kontekstual yang berbeda. Jadi artinya kalau kita mencari itu berarti kita belum meyakini. Tapi kalau kita menjemput berarti kita sudah meyakini bahwa itu kita punya. Maka yang pertama kali dirubah mindset-nya adalah jangan mencari, tapi menjemput. Nah, meskipun menjemput itu pun butuh ilmu. Kalau salah tempatnya, jemput nggak ketemu juga. Salah waktunya nggak ketemu juga. Misalnya istri Anda minta dijemput di stasiun. Nah, ternyata stasiun Malang Kota Baru, Anda jemputnya di Malang Kota Lama, kan nggak ketemu. Anda diminta Malang Kota Baru di misalnya pintunya pintu mana gitu. Sekarang pintunya pun ada 2 gitu. Nah, kalau salah pintu ya nggak ketemu juga. Salah waktu, ada bilang, Mas jemput jam 7 ya, Anda jemput jam 7 pagi, ternyata jam 7 malam, kan nggak ketemu juga. Nah, maka pasti di situ Anda butuh untuk bagaimana memahami ilmunya gitu ya, untuk Anda bisa menjemput. Kalau kita yakin, insya Allah nggak ada alasan. Saya di tengah pandemi kayak sekarang gitu, kalau mau dipikir sebenarnya ya mungkin banyak sekali kalau mau beralasan untuk tidak semangat gitu ya. Dari kemarin dari jam 4 pagi sudah mulai siap-siap, pagi harus ngurusin persiapan untuk sholat Id, ada kurban gitu ya. Jadi kita jadi panitia kurban sampai karena panitia kurbannya dibatasi hanya beberapa orang saja. Nah, akhirnya ya kita menyelesaikan kurban itu sampai dengan asar. Ba'da asar masih membagikan ke pondok pesantren sampai maghrib pulang mandi. Tadi malam diminta ada mengisi acara juga, ada teman-teman dari Astra Startup Community, kebetulan ada keluarga besarnya yang meninggal dan kita buat kajian untuk penyemangat sampai malam, sampai jam 9 kalau nggak salah, jam 9 masih menyelesaikan beberapa tugas, pagi sudah ngisi lagi kayak gini gitu. Kalau seandainya nggak punya satu purpose of life atau keyakinan, nggak mungkin lah, mendingan tidur aja enak pagi-pagi kayak gini, ngapain kan gitu kan. Nah, inilah yang harus teman-teman yakini ya. Jadi kalau masih malas-malasan berarti tandanya kayak tadi, mungkin levelnya masih level manusia. Ya maka wajar kalau levelnya masih level manusia tadi yang di bawah, ya dapatnya rizkinya ya hanya seperti makhluk yang lain. Rizki apa? Rizkinya makhluk. Nah, rizkinya makhluk itu ya dapatnya ya yang penting Allah menjamin kehidupannya gitu. Tapi ada yang kedua level rizkinya. Nah, level rizki yang kedua ini apa? Level rizkinya orang-orang yang ikhtiar. Orang lain itu tuh dinaikin, level rizkinya tuh lebih tinggi daripada orang hanya sekedar makhluk saja. Kalau makhluk itu kan dijamin kehidupannya, sandang pangan gitu ya, kira-kira gitu, papan lah mungkin insya Allah. Jadi kalau di atasnya lagi itu orang yang ikhtiar, dikasih sesuai dengan ikhtiarnya. Dan rezeki di atasnya lagi adalah rezekinya orang-orang yang bersyukur, dilipat gandakan. Dan di atasnya lagi ada rezekinya orang-orang yang bertakwa, didatangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dan manyasulai tasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi konteksnya Mbak Dina, ya kalau ditanya, ya kalau kita nggak semangat, gitu ya, berarti kita masih belum yakin. Ya, itu yang harus Anda kuatkan lagi. Ya. Cak Kotri, rizki yang luar biasa, semoga ini bisa mencium bau sambal terasi, Coach. Iya, rizki yang luar biasa sekarang ini bisa mencium sambal terasi, Coach, nikmatnya tak terhingga. Nah, itu hal sederhana aja, nyium bau terasi itu kalau kita bisa nikmatin. Kenapa? Banyak orang di luar sana hari ini nggak bisa mencium bau-bauan gitu ya, dikasih makanan nggak bisa merasakan, ada bau-bauan apa nggak bisa mencium karena ada mungkin katanya lagi terpapar COVID dan seterusnya. Jadi kita bisa mencium bau terasi aja itu nikmat luar biasa, tuh bayangin tuh. Anda masih bisa mencium, ini ada yang kentut di sebelah ini gitu ya, masih berfungsi penciumannya, itu harusnya berterima kasih ya. Masya Allah luar biasa, harusnya bersyukur kita. Begitu banyak yang bisa kita syukuri ya Allah. Masya Allah. Ya. Mbak Ayah dia, Masya Allah, Coach, siap Coach, belum ditulis aja baru dibayangkan. Berbeda banget sesuatu itu yang hanya dibayangkan dengan ditulis. Jauh banget bedanya.
Boleh tanya sama Umi ya, sama Umi Ririn. Dulu itu saya waktu dalam masa-masa bangkrut, recovery, Umi itu tak ajakin, yuk Mi kita lakukan ini gitu. Nah, walaupun dia nggak mengikuti, tapi saya yang mendisiplinkan untuk melakukannya gitu. Dan itu saya lakukan selama 3 bulan gitu. Jadi membuat daily activity, membuat gratitude, membuat macam-macam lah. Doakan semoga ada waktu saya bisa membuat seri untuk apa namanya bagaimana untuk recovery ini, nanti mungkin dalam bentuk podcast atau rekaman, nanti mungkin kita lengkapi dengan tools-toolsnya. Bagi yang mau nanti mungkin kita bisa buatkan ya. Nah, buatkan khusus maksudnya grup untuk kita untuk recovery gitu. Nah, tapi apa yang menarik gitu. Jadi kalau kita benar-benar menulis dengan kita hanya membayangkan, itu berbeda banget. Itu bahkan ada penelitiannya. Orang yang dia hanya tidak memiliki impian gitu ya, itu jumlahnya berapa ya, saya lupa itu ada datanya gitu ya, dan dibandingkan dengan orang yang mempunyai impian tapi nggak ditulis, dan orang yang ditulis ternyata hanya 3%, dan 3% ini ternyata hasil kesuksesannya itu 10 kali lipat melebihi daripada orang-orang yang lainnya gitu ya. Nah ini pentingnya kita menulis, jadi saran saya tulis agar lebih kena, oh iya, apa yang kita syukuri, karena kalau bayangin aja itu imajiner, tapi ketika Anda tulis ternyata banyak banget gitu. Percaya deh coba, kalau Anda benar-benar khusyuk, bisa jadi Anda dalam setiap pagi dan malam itu, Anda bisa menuliskan lebih dari 50 hal yang bisa disyukuri. Tapi kalau Anda hanya menuliskan hanya mampu 5, hanya mampu 10, berarti kita belum benar-benar mensyukuri segala nikmat. Karena nikmat Allah itu begitu banyak banget, begitu luar biasa. Ya, soal itu. Nah, supaya antara menjemput sesuai dengan klik dengan alamat itu gimana kok caranya? Nah, ini kalau ikut OYC tahu jawabannya. Di OYC kita bahas ya. Tadi ketika Anda menyimak apa namanya, maka kita punya 3 sumbu. Yang pertama sumbu itu ke atas itu namanya iman. Anda yakin dulu. Kalau Anda sudah yakin ke atas, ya tinggikan iman, maka yang kedua panjangkan ilmu. Panjangkan ilmu ini apa? Bagaimana kita memiliki ilmu sehingga dengan ilmu itu kita tahu. Dan yang ketiga melebarkan amal. Nah, jadi tadi sudah saya jawab ya. Jadi yang pertama yang dilakukan sama Mbak Rina dan misalnya Fulan atau siapapun itu yang tadi disampaikan, maka yang pertama adalah iman dulu, yakin. Insya Allah tuh kalau sudah yakin, takwa sama Allah, bukan hanya dijemput gitu, tapi bahkan bisa diantar gitu. Kalau sudah benar-benar yakin, banyak orang-orang sudah membuktikan gitu ya. Jadi pernah ada diskusi menarik antara Imam Syafi'i dan gurunya. Imam Syafi'i ini bertanya gini, bahwa rezeki itu kan harus ikhtiar, harus dijemput, harus dikejar gitu. Tapi gurunya menyampaikan tidak harus. Ada rezeki itu bahkan yang diantarkan. Dia debat tuh, nggak mungkin kata Imam Syafi'i, nggak mungkin kalau seandainya ada yang namanya rezeki itu dianterin gitu. Ya kita harus ikhtiar, sunatullahnya begitu. Tapi kata gurunya enggak juga. Nah ini kan masih belajar nih ya, masih waktu itu masih belajar. Terus kata gurunya, tidak harus seperti itu. Bahkan orang-orang yang yakin dan takwa kepada Allah, rezeki itu bisa diantar. Nah akhirnya apa? Yang saya bilang, oke, misalnya saya hari ini pengen yang namanya mangga, misalnya contoh gitu. Nggak mungkin kita bisa dapatkan mangga kalau kita nggak ikhtiar. Kata gurunya, ya sudah silahkan, kita buktikan keyakinan kita masing-masing. Gitu. Akhirnya Imam Syafi'i bergegas, keluar, keliling, mencari kebun, mencari apa, segala macam, membeli mangga, akhirnya dapat mangganya. Nah, pada saat dapat mangganya, dia datang. Datang, pada saat dia datang, dia ketemu lagi gurunya. Nah, pada saat ketemu lagi gurunya, dia bilang, nah ini kan, untuk dapat mangga harus ikhtiar, gitu ya, harus ikhtiar. Nah, terus ditanya, ya udah terus kamu capek-capek bawa mangga apa? Ya untuk membuktikan tentang mangga ini. Nah, terus mangga itu mau untuk apa? Apa mau kamu untuk kamu apakan? Ya, ini saya pengen buktikan kepada guru. Nah, sekarang sudah nih, saya kasihkan pada guru. Nah, pada saat diterima, nah ini contohnya kan, saya nggak ikhtiar, duduk di sini saja, mangganya datang sendiri ke tempat saya gitu. Jadi artinya apa? Dengan ketakwaan dan keyakinan dari gurunya ternyata apa mangganya datang sendiri kan gitu. Terus baru terdiamlah Imam Syafi'i di situ dan dia merasa ya betul bahwa rizki itu ya ada 3 tadi. Ada rizki yang dicari belum tentu kita dapatkan. Rizki yang dijemput belum tentu ketemu, tapi ada rizkinya orang-orang yang bertakwa sama Allah malah diantarin gitu. Dan kita ini sebenarnya kalau kita benar-benar yakin, Mbak Rina benar-benar yakin, kita ini sudah menjadi orang-orang yang sama Allah itu rizkinya diantar selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun, paling tidak menurut saya 10 tahun lah kita mungkin udah dianterin sama Allah rizkinya. Kok bisa? Ya, coba kita lihat. Tengok deh kita flashback. Umur 0 sampai umur 10 tahun, apakah kita sudah berbisnis? Apakah kita sudah bekerja? Apakah kita sudah punya penghasilan? Enggak kan? Tapi seluruh kecukupan kebutuhan kita Allah cukupkan dan Allah antar. Masih bayi kita belum bisa apa-apa, hanya menangis. Oh, ya.
air minum datang sendiri. Gedean dikit nangis, makan datang sendiri. Gedean dikit baju datang sendiri, apa datang sendiri. Gitu. Bahkan kadang orang tua nggak mampu, tetangga yang ngasih, gitu ya. Pengen pengen apa? Pengen sepeda, ada yang beliin. Pengen apa? Ada yang ngasih, gitu. Terus sampai usia 10 tahun, 11 tahun, bahkan mungkin sampai balik. Bayangin tuh. Bisa jadi mungkin hampir 15 tahun kita rizki itu dipenuhi sama Allah, diantar kepada kita. Kita nggak perlu ikhtiar, kita nggak perlu cari. Pertanyaannya, kenapa sekarang kita nggak yakin bahwa rezeki itu Allah bisa antar ke kita? Gitu. Kenapa kita selalu mikir bahwa kita akan dapatkan sesuatu itu hanya dengan ikhtiar kita saja? Gitu. Maka ya, ayo tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan keyakinan kita. Gitu ya. Allah Maha Kaya. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Anda bingung tentang apa? Minta sama Allah, cari solusinya. Maka tadi ya, Al-Quran itu menjadi penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, insyaallah. Nah, oke, WhatsApp DPR ya, buat teman-teman harus nulis setiap hari ya. Mulai besok ditulis, sip. Harus ditulis, banyak banget yang bisa kita syukurin ya. Banyak banget yang bisa kita syukurin, insyaallah. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, cukup. Kita akhiri. Kayaknya sudah jelas semua ini pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Jainuddin. Coach, sebenarnya rezeki kita itu lebih banyak karena ikhtiar kita atau malah justru karena kemurahan hati Allah? Jujur, kadang terpikir lebih banyak rezeki ini di luar perkiraan kita dan melebihi ekspektasi. Nah, melebihi dari ekspektasi kita. Oke, baik. Nah, rezeki itu dari mana datangnya gitu. Nah, tinggal antum tadi ya levelnya yang mana dulu gitu. Levelnya yang mana dulu ya. Sebagai insan atau manusia, sebagai muslim ya, Islam gitu ya, sebagai mukmin atau sebagai mutakin gitu. Nah, itu berbeda levelnya. Beda makom, beda level, beda cara gitu ya. Bagi manusia atau bagi hanya sekedar manusia saja, bukan muslim ya, kayak tadi, ya pasti ikhtiar itu menjadi satu faktor untuk mendatangkan rizki seolah-olah gitu yang utama gitu. Karena Allah menjamin tuh semuanya. Tadi kan rizkinya makhluk, makhluk dikasih, makhluk itu tidak akan mati kelaparan gitu ya, tidak akan mati kelaparan. Hampir nggak ada cerita orang mati kelaparan kecuali dia tidak makan gitu memang. Kenapa? Karena Allah tuh cukupkan. Jangankan manusia ya. Ya kayak tadi saya bilang, rayap di dalam pohon aja sama Allah dikasih makan kok gitu ya. Ikan di tengah, di dalam laut, yang paling dalam pun dikasih makan sama Allah. Jadi makhluk itu dijamin sama Allah. Naik sedikit gitu ya, nah pada saat itu maka rezekinya orang-orang yang ikhtiar. Orang ikhtiar dikasih sesuai dengan ikhtiarnya. Nah, tapi sebagai seorang Islam dan Muslim kita wajib bersyukur. Nah, orang-orang yang bersyukur akan dilipat gandakan. Nah, jadi semua itu karena kemurahan Allah. Tapi gini, saya mempunyai prinsip namanya corong rizki. Nah, ini saya jarang sharing. Corong rizki itu gimana sih? Kalau rizki kita itu terbatas, misalnya ya rizki kita ini cuma segelas gini ya, kenapa? Sama Allah kan semuanya kan dikasih takaran, kan rizki itu masing-masing ya, dan setiap orang itu berbeda-beda rizkinya. Contoh sederhananya gitu ya. Ada dua orang yang sama-sama dijamin masuk surga. Namanya yang satu adalah sahabat Umar, ya semua orang kenal ya, salah satu khalifah yang luar biasa tegas dan begitu dahsyat dan begitu hebat, luar biasa. Tapi ada satu yang mungkin namanya nggak semua orang paham, nggak semua orang kenal, dan mungkin dari sirah dan sejarah dan cerita mungkin nggak terlalu banyak orang yang mengenal beliau. Ya, seorang ini jauh dan bahkan tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya, tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau ini seorang anak yang berbakti sekali kepada orang tuanya. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini apa yang menjadikan dia spesial? Yang menjadikan spesial, kalau saat itu sahabat bertemu dengan Rasulullah, ikut berperang bareng dengan Rasulullah, ya mendedikasikan hidup dan matinya untuk Islam dan perjuangan. Sementara Uwais Al-Qarni ini bertemu Rasulullah saja tidak bertemu gitu. Pengen banget bertemu dengan Rasulullah tapi nggak sempat ketemu. Dan suatu saat Rasulullah mewasiatkan kepada Umar, "Hai Umar, carilah seorang yang namanya Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepadanya." Bayangin tuh, berarti doanya Uwais Al-Qarni ini Masya Allah luar biasa. Karena kata Rasulullah, karena Uwais Al-Qarni ini pun dijamin masuk surga. Kenapa? Karena beliau, nanti cari sendiri deh ya, kalau saya jelasin di sini nanti jadi satu sesi sendiri kita bahas ini. Cari tentang Uwais Al-Qarni dan begitu luar biasanya beliau ini adalah hanya berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, coba bayangin, dari dua orang yang sama-sama dijamin masuk surga, yang satunya adalah orang yang begitu kita kenal, yang satu adalah Uwais Al-Qarni, yang beliau itu sampai menggendong ibunya untuk berangkat haji ya, dan itu dengan jarak yang sangat jauh sekali gitu ya. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari hal ini? Yang bisa kita ambil dari pelajarannya dari hal ini adalah bahwa
ketika kita ya benar-benar yakin, gitu, benar-benar kita itu apa namanya berharap hanya kepada Allah, ya, kita hanya benar-benar mencari ridhonya Allah, gitu ya. Dari dua kisah ini, ya baik itu yang luar biasa tadi ceritanya sahabat Umar dan tadi ceritanya Uwais Al-Qarni, kadang kita nggak bisa mengukur rizki itu hanya dalam bentuk apa namanya harta semata gitu. Bahkan kalau kita tanya itu semua orang itu sudah punya takaran rizkinya masing-masing. Yang satu mungkin ya mendapatkan posisi menjadi seorang khalifah gitu ya, disegani, ditakuti. Yang satu hanya seorang yang biasa saja, bahkan ketika ditemui sama Umar, sahabat Umar, Uwais Al-Qarni itu menjadi seperti budak yang dibawa ke apa namanya Mekah itu untuk satu ekspedisi perdagangan, dan dia ditemukan di tempat yang Umar sendiri nggak percaya, ini yang Rasulullah minta saya untuk minta doa kepadanya. Nah, jadi kalau kita punya gelas, jadi setiap orang itu punya takaran dan gelasnya masing-masing. Ada yang satu dikasihnya apa? Dikasihnya negara, suruh pimpin satu negara. Yang satu hanya ngurusin orang tua saja. Nah, tapi sahabatku sekalian, kalau seandainya pun rezeki kita itu hanya kayak Uwais Al-Qarni, insyaallah seandainya rezeki kita itu hanya seperti Uwais Al-Qarni, dan kita dijanjikan surga sama Allah karena kita berbakti kepada kedua orang tua, apalagi sih yang perlu kita susahkan di dunia ini? Apalagi yang perlu kita sedihkan di dunia ini? Masih begitu banyak ladang surga di dunia ini. Masih begitu banyak ladang surga di dunia ini. Tinggal antum memaknainya. Memaknainya bagaimana kita bisa memaknai kehidupan ini hanya sejatinya mencari bekal untuk di akhirat. Ada yang harus menjadi seperti Umar, menjadi pemimpin medan perang, menjadi kepala negara dan seterusnya. Tapi ada yang hanya berbakti benar-benar kepada kedua orang tua dan itu sama-sama menjadi jalan surga. Ada seperti Bilal bin Rabah yang terompahnya itu sampai ke surga terdengarnya hanya dengan menjadi seorang yang terus menyuruhkan untuk sholat, 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 sholat dan juga mencintai Rasulullah dengan begitu luar biasa. Dan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu pusing. Ya dengan dunia inilah kira-kira kayak gitu. Maka kalau kita sudah semakin kita meyakini itu, insya Allah dunia itu menjadi kecil dan seperti bayangan. Nah ini kalau kita lihat di belakang itu ada bayangan gitu ya. Misalnya karena ada cahaya, ada lampu di atas itu. Nah kalau kita hanya fokus mengejar bayangan, dunia itu seperti bayangan. Kita kejar nggak dapat-dapat. Kadang kita lupa untuk mengejar apa? Mengejar lampunya, sumber cahayanya. Ketika kita kejar lampunya, sumber cahayanya, ternyata bayangannya ngejar kita. Ketika kita kejar sumber bayangan tadi itu, kita hanya mengejar akhirat, kita hanya mengejar Allah, dunianya ngikutin. Nah, maka itu pesan saya ya, syukuri. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan dan jadikan itu modal. Berapapun dikasih modalnya, hanya dikasih modal kesehatan, jadikan kesehatan itu modal. Hanya bisa bernafas, jadikan nafas kita itu adalah modal. Dikasih rezeki dalam bentuk uang yang banyak, alhamdulillah, kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau misalnya mau buat lebih besar, gimana caranya? Misalnya, oh, rezekinya cuma segini, nggak mungkin dibesarkan lagi, nggak mungkin dibesarkan. Kalau nggak mungkin dibesarkan, maka apa? Ya bolongin aja, bocorin. Bocorin itu artinya apa? Agar kita dititipin rezeki-rezeki yang bisa menyebar kepada orang lain gitu. Nah, dan ambil sesedikit mungkin yang bisa kita ambil. Nggak usah terlalu banyak-banyak banget. Kenapa? Hisapnya panjang. Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya, manfaatkan untuk diri kita secukupnya saja, sebarkan manfaatnya sebanyak-banyaknya. Nah, dan sebagian digunakan untuk bertumbuh lagi ya. Nah, itu pembagiannya seperti itu. Ambil secukupnya untuk kita, yang sisanya separuh untuk menumbuhkan aset untuk aset akhirat lebih besar lagi, separuh salurkan. Insya Allah, insya Allah luar biasa. Ya. Baik. Nah, lanjut. Izin bertanya, bahagia secara versi kamus kehidupan Cera itu bagaimana? Sepertinya kalau dijadikan tools, bahagia itu makin mudah dieksekusi. Karena kebiasaan pakai BRM ini, pakai tools semuanya. Ya, bahagia versi saya nggak punya syarat untuk bahagia, gitu. Jadi nggak bisa dibuat tools. Jadi bahagia saya itu nggak bersyarat, gitu. Nggak bersyarat itu artinya apa? Bisa Zoom kayak gini aja bareng sama teman-teman, ini udah buat saya bahagia gitu. Saya nggak punya syarat untuk bahagia. Ya, bahagia itu mengalir aja, bahagia aja. Bagi saya orang yang masih punya syarat untuk bahagia itu dia nggak bahagia, cenderung nggak bahagia. Orang saya itu ngelihat wajahnya Mas Haris, dengerin Mas Haris, kadang ngelihat Facebooknya udah bahagia loh, Mas Haris nih, yang ada di balik papan ini, Masya Allah tuh, papan desa. Saya nggak punya syarat untuk bahagia. Jadi bahagia ya bahagia aja, ngalir aja. Bahagia bagi saya itu adalah ya ketika menyelaraskan dengan
rencana Allah, kira-kira itu. Jadi saya bahagia dengan apapun yang Allah berikan kepada saya, udah kita usahakan untuk bahagia. Apa sih yang membuat kita harus bersedih gitu? Apa yang membuat kita bersedih? Makanya saya selalu setiap hari kan selalu menyampaikan ke teman-teman, apa kabar? Bahagia gitu. Jadi bahagia ya harus bahagia aja gitu. Ngapain kita buat pusing? Kalau bisa bahagia itu tanpa syarat. Kalau bahagia kita itu sudah tanpa syarat ya, maka dengan mudah kita akan bahagia. Jadi nggak usah pakai tools menurut saya. Untuk bahagia, konteksnya bahagia, menurut saya tidak perlu pakai tools. Coba deh, toolsnya adalah tools syukur aja. Syukurnya ditulis terus. Maka Anda kan bahagia dengan sendirinya. Oh ternyata banyak banget yang kita syukuri. Jadi toolsnya tools syukur. Menurut saya seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya. Ada coach, kenapa kalau puasa kok terasa lapar banget? Apakah itu ada hubungannya dengan tebal tipisnya iman? Aduh Mas Ari itu kan, dengerin Mas Ari tanya aja sudah bahagia, gitu. Iya, dengerin Mas Ari tanya aja tuh bahagia loh saya itu. Ya, kalau puasa terasa lapar banget, apakah itu ada hubungannya dengan tebal tipisnya iman? Karena ketika kita berpuasa, kita khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Dengan sadar, dengan yakin, meyakini bahwa kita itu sedang berpuasa untuk ibadah mencari ridho Allah. Nah, kekhusyuan kita itu digoda sama setan, gitu. Karena setan nggak suka. Kalau yang nggak ada apa namanya, nggak ada nilai ibadahnya, biasanya setan udah godanya nggak kenceng-kenceng banget. Coba deh contoh misalnya, Anda duduk main game. Oh iya itu kadang sama lemen nggak ngantuk rasanya gitu. Ini duduk Jumatan, bentar aja 30 menit, baru, ya kan? Apa namanya khotib naik mimbar gitu ya, baru selesai mukadimah langsung ngantuk. Kenapa setan itu godanya begitu luar biasa gitu. Ya tapi ketika Anda main game, ketika Anda ini kayaknya nggak ngantuk-ngantuk gitu ya, YouTube-an nggak ngantuk-ngantuk gitu. Nah kenapa? Karena ada nilai ibadah di sana, sehingga karena ada nilai ibadah itulah akhirnya setan itu menggoda. Sama dengan puasa, Anda kadang kalau pas lagi heboh dengan yang lainnya, lupa gitu, kadang nggak ada capeknya gitu, lupa dengan laparnya gitu, nongkrong semalaman nggak makan, nggak minum, mungkin bisa gitu. Tapi kenapa ketika bernilai ibadah? Karena ada setan di sana ya, yang menggoda kita, insya Allah ya. Ya, gitu ya Mas Aris. Insya Allah luar biasa pertanyaannya ya. Ya tapi ya kita harus terus meningkatkan iman kita ya, bukan tebal tipisnya lemak ya. Ya, Marina, jazakumullah khairan katsiran wa iyyakum ya. Semoga kesudahan Umirin serta seluruh keluarga FC sehat selalu. Allah mudahkan segala urusannya, memberkahi segala yang Allah titipkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mas Joko ya dapat insight Masya Allah. Ya betul juga coach live 20-an orang saja karena nggak ada target kudu 200 orang untuk baru bagi. Maka bagi ini bagi. Ya iyalah. Nggak usah pakai target-targetan gitu ya. Kenapa? Karena Allah memilih siapapun yang akan mendapat hidayah gitu. Jadi saya live ini nggak mencari target viral, nggak mencari target apa, nggak, udah lakukan saja. Allah kan menilainya prosesnya, bukan menilai hasilnya. Masalah yang datang berapa, Allah yang perjalankan, Allah yang bangunin, Allah yang menggerakkan untuk bisa ngikutin ini. Jadi ketika pagi ini saya menyampaikan sesuatu dan ternyata ada insight-nya, ya murni itu bukan dari saya gitu ya. Mungkin itu Allah yang sedang mau menginstal, memasukkan hidayah itu kepada teman-teman gitu. Maka siapa yang dipilih sama Allah untuk bisa mendengarkan, dengerin, dan juga mendapat insight, maka itu ya benar-benar murni Allah yang memperjalankan gitu. Bahkan mungkin dari 20 orang yang hadir, bisa jadi insight-nya berbeda-beda gitu. Dan bagi saya nggak ada masalah. Tugas saya bukan masalah seberapa banyak yang nonton, bukan masalah seberapa banyak yang mendengarkan, ya. Tapi tugas saya hanyalah menyampaikan, karena itu kewajiban saya. Gitu. Kewajiban saya menyampaikan, dan saya bisa menyampaikan gini udah bahagia gitu. Nggak peduli berapapun. Bahkan mungkin satu orang yang dengerin pun ya nggak ada masalah, karena tugas saya adalah menyampaikan. Oh saya juga bukan siapa-siapa kok, gitu ya. Saya ini siapa sih gitu. Jadi nggak apa ya namanya, ngapain sih harus mencari hal-hal yang menurut saya itu fata morgana gitu. Nah, sedangkan Nabi Nuh saja kalau kita ngelihat dakwah berapa tahun, hanya berapa orang yang benar-benar mengikutinya gitu, hanya sedikit sekali gitu. Maka sebenarnya kuncinya adalah bukan seberapa banyak hasilnya, tapi seberapa tulus, seberapa ikhlas kita dalam prosesnya. Nah, insya Allah semoga itu menjadi insight ya buat kita semua. Ya. Berarti di target kemarin gimana? Berarti di target kemarin game bahagia gitu ya Mas Joko? Enggak. Saya nggak jelasin maksudnya apa. Ya, Bu Asa Salim, Masya Allah luar biasa pagi ini. Jazakumullah khairan wa'alaikum ya, wafikum barakallah. Saya bisa ngopi bareng bersama Cera ini juga sudah sangat bahagia. Masya Allah, Pak Tamiz. Saya juga bahagia Pak Tamiz ngopi bareng sama Antum. Ya, Mas Dian. Insya Allah mulai saya tulis nikmat yang harus saya syukuri selama ini.
karena terlalu tinggi terlalu tinggi keinginan ketika tidak tercapai, jadi syukurnya seolah tertutupi dengan kegagalan. Iya, itu. Ya, jadi artinya sebenarnya kita itu bahagia itu harusnya dalam proses, jangan pada hasil. Hasil itu udah serahin aja sama Allah gitu. Jadi contoh misalnya, oh saya pengen sharing gitu ya, misalnya ada dua nih. Kalau tolak ukurnya itu hasil, berarti berapa banyak yang menonton, berapa banyak yang mengikuti, berapa banyak yang nge-share. Tapi kalau targetnya adalah pada prosesnya, saya bisa menjalankan ini dengan baik, menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Maka pas selesai, berapapun yang ngelihat, saya tetap bahagia. Alhamdulillah, saya sudah menunaikan sama Allah, saya dikasih usia, dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk bisa berbagi. Alhamdulillah, itu saya syukuri. Gitu. Yang saya syukuri adalah prosesnya, bukan hasilnya. Hasilnya berapapun itu, ya saya kembalikan kepada Allah. Yang penting, apakah saya sudah melakukan proses dengan sebaik mungkin? Apakah saya sudah memprepare ini baik mungkin? Saya bahagia. Kenapa? Dibandingkan dengan hari Senin kemarin, preparation meeting saya hari ini saya ngerasa ada progres. Nah, progres lebih baik, saya lebih siap dan lebih ini. Ternyata itu aja membuat saya sudah bahagia gitu. Oh ya, ada progres yang saya syukurin. Kenapa? Oh, ternyata live-nya hari ini jauh lebih baik dari kemarin. Kira-kira kayak gitu. Dalam konteks prosesnya. Masalah hasilnya yang nonton berapa? Saya nggak peduli. Kira-kira gitu kan, bukan itu yang dicari. Soalnya kayak gitu. Ya, oke. Jadi kuncinya kira-kira di situ, Mas Dian. Banyak tulis saja, tulis ya, insya Allah. Kalau ditulis, nah tulis itu, menulis itu latihan ya untuk awal. Nanti lama-lama, dulu saya melakukan itu kurang lebih sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Setelah itu sudah nggak ditulis nggak apa-apa sih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau udah terbiasa sebelum tidur dan juga bangun pagi, itu pasti kita akan membiasakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti akan jadi lebih mudah lisan kita itu untuk mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Nah, dan itu adalah bentuk zikir yang menurut saya paling dalam, yaitu apa? Meyakini kata-kata lafadz alhamdulillah itu dengan segala sesuatu yang sedang kita lakukan. Kadang kita itu nggak benar-benar bisa menikmatin segala sesuatu karena kita nggak bersyukur. Segelas kopi saja, kalau pas kita minum ini kita nggak benar-benar menikmatin, selesai kita taruh aja, kita nggak mengucap alhamdulillah kan. Tapi coba, kalau pas Anda mau minum itu, bismillahirrahmanirrahim. Dicium dulu dikit, nikmatnya masih bisa mencium, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Masya Allah. Nikmat banget rasanya. Nah, itu hal sederhana saja. Kalau kita bisa khusyuk, kita bisa nikmati dan kita akan terbiasa ngucapin alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Mas Joko, alhamdulillah, insight luar biasa. Mau tak tulis seperti apa sama tim, terutama rasanya. Nggak apa, itu bagus. Saya dulu membuat tuh gratitude itu dengan tim bersama-sama bareng-bareng. Ya. Itu kuncinya. Besar atau kecil hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi cara yang benar dan halal mencapainya adalah urusan kita. Ini Mas Haris ini sudah layak ini untuk jadi pemateri kita di next time, tak undang ya Mas Haris untuk ngobrol di sini. Insyaallah luar biasa banget ini. Ini keren banget nih Mas Haris. Nanti di Zoom kita berikutnya, insyaallah nanti saya akan undang beberapa pemateri tamu juga. Ya. Insyaallah, Masya Allah, luar biasa. Nggak kerasa nih, sudah habis waktu kita. Sudah jam 6:30 ya waktu Indonesia bagian barat dan sudah 7:30 waktu Indonesia bagian timur. Alhamdulillah sahabatku sekalian, hari ini kita masih bisa silaturahim, kita masih bisa ngobrol, kita masih bisa belajar bareng, dan semoga ada insight, ada manfaat yang bisa kita ambil, dan semoga itu adalah hidayah dari Allah yang terus bisa menjadikan penyemangat kita untuk ikhtiar melakukan yang terbaik ya, melakukan yang terbaik, luruskan niat, luruskan niat. Insya Allah masih begitu banyak yang bisa kita syukurin dari Allah. Kita hari ini aja masih bisa berkumpul, kita hari ini masih bisa silaturahim, kita masih bisa bernafas. Itu nikmat yang begitu luar biasa, sahabatku sekalian. Jadilah orang-orang yang bersyukur. Jadilah terus orang-orang yang terus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Di saat mungkin di luar sana banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa seberuntung kita. Masih bisa hidup dengan nyaman, dengan nikmat. Allah masih berikan seluruh kebutuhan kita. Jadi terus jadi orang-orang yang bersyukur. Saya doakan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga Allah berikan kepada kita rizki yang berkah dan juga berlimpah, manfaat buat banyak orang. Semoga Allah berikan ilmu kepada kita, ilmu yang manfaat, yang bisa kita praktekkan dan membawa kebaikan. Semoga Allah berikan usia kepada kita, usia yang berkah, mendekatkan kita kepada surga Allah. Semoga amal ibadah kita Allah terima, semoga Allah ridho dengan kita, dan semoga pagi hari ini menjadi penyemangat, dan satu hari ini seluruh yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang Allah terima. Mari kita niatkan hari ini untuk berbuat yang terbaik kepada Allah, berbuat terbaik di jalan Allah.
Sahabatku sekalian, ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.